Saudara-saudari terkasih, saya ingin menyampaikan renungan hari ini, Hari Raya Pentakosta 31 Mei 2020. Saudara-saudari terkasih, Roh Kudus datang atas para rasul. Itulah yang kita sebut Hari Raya Pentakosta hari ini. Hari raya ini merupakan penutupan masa Paskah yang berlangsung dari Minggu Paskah sampai dengan hari ini, Hari Raya Pentakosta. Nah, kebetulan hari ini juga merupakan penutupan bulan katekese liturgi dan juga sekaligus penutupan bulan untuk Maria. Dengan penuh kerendahan hati saya memberanikan diri mengambil judul untuk renungan ini adalah Aku terlahir untukmu. Aku terlahir untukmu. Hari ini kita semua diajak mensyukuri anugerah istimewa karena kedatangan Roh Kudus bagi para rasul. Dan bagaimana anugerah itu mereka hayati sesudahnya. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana anugerah itu pun kita hayati dalam kehidupan kita saat ini agar mukjizat Pentakosta waktu itu juga terjadi pada zaman kita ini. Sambil menghembusi para rasul, Yesus bersabda, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."
Inilah yang dikisahkan dalam Injil hari ini, Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Pengampunan atau pemberian maaf memiliki berbagai macam bentuk dan penghayatannya. Salah satu bentuk mengampuni adalah menerima satu sama lain. Contoh sederhana, saat kita berhalal bihalal di hari raya Idul Fitri, di situ terjadi perjumpaan antar manusia yang sama-sama belum sempurna, sama-sama pernah melakukan kesalahan. Maka di sana terucaplah mohon maaf lahir batin. Dengan ucapan ini suasana menjadi damai, persaudaraan sejati, asal saja cara mengucapkannya jujur, tumus ing ati. Begitukah? Semoga. Menanggapi berita kebangkitan Yesus, para murid kadang percaya namun juga kadang ragu-ragu. Bahkan setiap kali Yesus mengunjungi mereka, mereka tidak langsung bisa mengenalnya, malah sering dikira hantu Yesus itu. Aneh ya. Namun Yesus tetap sabar. Yesus mengampuni mereka. Yesus bisa memahami pergolaan hati mereka. Dengan setiap kali hadir di tengah-tengah mereka, Yesus menuntun mereka untuk semakin mengimani kebangkitannya. Dan akhirnya, meskipun masih dalam situasi gaduh-gaduh, nano-nano, antara menyembah dan ragu-ragu, ada yang menyembah dan ragu-ragu di Galilea itu, Yesus tetap mengutusnya. Jadi dalam keadaan belum sangat mantap, Yesus tetap mengutusnya dengan berpesan agar mereka jangan tergesa-gesa. Mereka diminta berkumpul dulu, berdoa setiap hari untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan yang dijanjikan oleh Bapa yang akan memberikan pertolongan dan kekuatan bagi mereka. Hal ini tidak mungkin terjadi atau sangat sulit terlaksana apabila di antara mereka baik yang menyembah maupun yang ragu-ragu tadi saling bertengkar atau saling menyalahkan. Ada sikap pengampunan dalam arti saling menerima satu sama lain apapun keadaannya. Itulah yang membuat mereka mau berkumpul, dan ternyata perkumpulan mereka itu semakin kempel, semakin guyup. Dan pada suatu saat ketika mereka sedang berkumpul dan berdoa, terdengar suara dari langit yang gemuruh menderu yang melingkupi seluruh ruangan yang mereka tempati untuk berkumpul. Dan di situ muncullah lidah-lidah api menghinggapi mereka. Hal ini membuat hati mereka menyala berkobar-kobar. Dan mereka mulai berbicara. Dan ketika mereka berbicara dan berwarta, orang-orang yang berziarah ke situ bisa mendengar apa yang disampaikan oleh para rasul sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Itulah mukjizat Pentakosta. Nah, ternyata Roh Kudus juga memberikan anugerah pada para peziarah sehingga hati mereka terbuka dan bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh para rasul. Sekali lagi, ini mukjizat Pentakosta, bukan yang hebat, rasul tidak jadi istimewa, hanya mereka bisa mewartakan dan mereka bisa mendengarkan. Roh Kudus itu kekuatan yang membuat orang bisa bersaksi. Kekuatan ini memberikan kebijaksanaan, membuat budi wening, dan menuntun orang di jalan yang benar. Roh Kudus ini jugalah yang memimpin para rasul untuk keliling ke seluruh dunia. Roh Kudus yang sama itulah yang kini ada di tengah-tengah orang-orang yang percaya. Iman para murid generasi pertama itu kemudian terwujud nyatakan dalam sikap makin peduli akan keadaan orang lain di sekitarnya dan semakin mengerti penderitaan orang lain dari kalangan sederhana. Mereka itu orang-orang yang peduli akan keadaan masyarakat luas. Inilah hidup dan semangat baru
yang merupakan buah pertama dari hadirnya Roh Kudus. Dan inilah daya yang juga dianugerahkan kepada gereja, kita semua yang beriman kepada Kristus, yaitu bahwa kita sebagai murid-murid Kristus, generasi yang kedua, dipanggil untuk mempersaksikan cara hidup baru yang telah dihayati oleh para murid tadi. Itulah wujud iman kepercayaan kita yang harus kita amalkan dalam sikap dan tindakan peduli kepada sesama seturut kebutuhan mereka dengan perkataan, sikap, dan tindakan nyata, lebih-lebih di saat kita sedang mengalami wabah mengerikan ini. Kita semua sedang mengalami bencana non-alam, sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Anugerah dari Allah kepada tiap-tiap orang yang berbeda-beda itu kini ditegaskan lebih lanjut oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus yang pertama. Dalam bacaan yang kedua hari ini, saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi, saya ulangi, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Saya ulangi, tetapi kepada tiap-tiap orang dinyatakan pernyataan roh, dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebagai perbandingan, marilah kita lihat tubuh kita. Tubuh memiliki banyak anggota, dan tiap anggota punya tugas masing-masing yang berbeda, namun semuanya untuk kepentingan tubuh yang satu itu. Mata untuk melihat, kaki yang mau berjalan dipandu oleh mata agar tidak kesasar atau kesandung. Mata melihat tetapi tidak bisa mendengar, maka telinga siap melaksanakan tugas agar yang dilihat oleh mata tadi kalau mau bicara bisa didengar. Demikian pula kalau hidung itu mencium bau yang tidak begitu sedap, maka kaki dan mata mengantar hidung itu untuk menemukan asal bau tadi. Dan ketika sudah ketemu, tangan melaksanakan tugasnya, mengambilnya dan memasukkan ke dalam kotak sampah. Sebaliknya, kalau yang tercium itu bau yang sedap, enak dimakan, maka kaki, mata, hidung mengantar tangan, dan tangan mengambil itu semua diserahkan kepada mulut untuk dimakan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kaki kita tersandung, apa yang berteriak? Ya mulut, aduh. Dan sudah mulut berteriak, lalu tangan mulai mengusap kaki yang sakit, dan kaki pelan-pelan dituntun untuk mencari obat. Dan selanjutnya, nah kalau kita main bola coba, lalu ada yang menggiring bola sampai di dekat gawang, lalu dia memasukkan, semua teriak, mulut teriak, wow, dan semua menjadi senang, bergembira, menari-nari dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, dapatkah mata berjalan? Nah, atau dapatkah kaki mencium bau? Atau telinga mengambil sampah? Kan tidak bisa. Semuanya bekerja sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing demi kepentingan seluruh tubuh. Satu dengan yang lain saling membantu, tidak seenaknya sendiri. Orang gugu karepe dhewe nanging tansah mikir butuh wing liyan. Kegembiraan satu anggota adalah kegembiraan semua. Sebaliknya kesedihan satu anggota adalah kesedihan semuanya. Demikian jugakah yang terjadi pada manusia?
juga kita murid-murid Kristus? Itu pertanyaan besar. Karunia atau anugerah Tuhan kepada manusia itu berbeda-beda. Itu diberikan Tuhan sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menggunakannya dan menjalaninya. Semakin lama semakin manusia menyadari kemampuan dan kemampuannya dan kemudian memperkembangkannya. Syarat utamanya adalah bersedia menerima dengan rendah hati dan melihat bahwa anugerah memang berbeda, bukannya lebih atau kurang. Iri hati mungkin terjadi, meskipun tentu saja ini bukan sikap yang terpuji. Meskipun demikian, karena kita ini manusia, maka kita tidak boleh mandek. Kita harus bergerak. Dalam pergaulan dengan orang lain, kita bisa melihat kemampuan orang lain, dan mungkin kita bisa belajar. Sebaliknya, mungkin kita yang memiliki kemampuan tertentu, dan orang lain bisa belajar kepada kita. Karena memang aku terlahir untukmu. Pernyataan ini akan semakin mampu membangun kebersamaan. Kebersamaan yang memiliki daya ubah, mau mengubah dan mau diubah untuk menjadi lebih baik. Kebersamaan yang transformatif. Kebersamaan yang transformatif inilah yang akan membuahkan mukjizat Pentakosta pada zaman kita ini. Sebaliknya, kalau satu sama lain saling iri hati, maka yang terjadi adalah perang dan saling bermusuhan. Ujung-ujungnya akan saling menghancurkan. Ini jelas bukan anugerah Roh Kudus, melainkan pokalnya setan, pokalnya Roh Kudus, akal pokaling setan. Atau mungkin karena merasa lebih segalanya, yang semestinya harus lebih solider dengan sesama, tetapi malah terlalu egois dan tidak mau berbagi. Atau mungkin mau berbagi, tapi dengan embel-embel pamrih pribadi dan supaya diketahui orang banyak. Atau mungkin karena kurang nerimo ing pandum dan selalu tidak puas, maka kadang orang menghalalkan segala macam cara untuk memuaskan dirinya. Entah mencuri, entah korupsi, merampok, atau hal-hal yang senada dengan itu. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita syukuri anugerah Tuhan bagi kita apapun wujudnya, dan memanfaatkannya sebagai sarana mengabdi Tuhan dan melayani sesama. Ingat perumpamaan seseorang yang memberikan kepada para pegawainya 5, 2, dan 1 talenta untuk diolah dan diperkembangkannya. Sebab hanya dengan demikian hidup kita akan terus berkembang dan tidak sia-sia. Cinta bila tidak diberikan akan semakin habis. Sebaliknya, cinta semakin diamalkan dengan jujur dan baik dan benar, cinta itu akan semakin berkembang, semakin bertambah, karena memang aku terlahir untukmu atau kamu terlahir untukku. Maka saudara-saudaraku terkasih, mengakhiri renungan ini, marilah kita memadahkan lagu Aku Dengar Bisikan Suaramu. Aku dengar bisikan suaramu, menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat sucimu masuk dalam himpunan kawanan dombamu.
Aku percaya sabdamu yang meyakinkan daku. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mbayat 31 Mei 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat.